Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Erul Kembar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 5, sekolah dasar. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah organ gerak pada hewan, gambar-gambar ilustrasi, serta bagaimana menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung daripada sebuah paragraf. Memahami materi pada kesempatan kali ini, tonton video ini sampai dengan akhir. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Erul Kembar agar dapat berkembang dan bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas mengenal gambar cerita. Jadi, gambar cerita atau ilustrasi merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar ilustrasi menjelaskan isi sebuah bacaan, teks, cerita, ataupun keadaan. Gambar ilustrasi ini bertujuan untuk memperjelas, memperindah, mempertegas, dan menerangkan informasi dari sebuah teks bacaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar-gambar yang disajikan berikut ini. Setelah kita mencermati, dari keempat gambar itu mengandung unsur cerita yang dirangkaikan secara padu. Jadi, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian sebuah cerita. Ternyata ada banyak gambar ilustrasi di sekitar kita. Gambar ilustrasi termasuk karya seni dua dimensi. Dan gambar ilustrasi ini digolongkan menjadi dua macam, yakni ilustrasi digital dan ilustrasi manual. Gambar ilustrasi digital dapat berupa foto, sedangkan gambar ilustrasi manusia dapat berupa gambar tangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perbedaan dari kedua gambar yang disampaikan. Dari dua gambar tersebut, sangat jelas terlihat perbedaan dari keduanya, di mana gambar pertama adalah gambar ilustrasi yang diambil dengan menggunakan kamera, sehingga gambarnya seperti sangat nyata dan hidup. Sementara gambar yang di sebelahnya adalah gambar ilustrasi secara manual yang digambar menggunakan tangan manusia. Macam-macam gambar ilustrasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang disertai dengan gambar. Yang kedua adalah komik. Komik merupakan gambar yang berurutan dan membentuk alur dari sebuah cerita. Perhatikan gambar. Selanjutnya adalah pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan disertai gambar ataupun tanpa gambar. Biasanya pamflet ini berisi tentang sebuah pemberitahuan kepada masyarakat. Selanjutnya sampul. Kita semua mengenal sampul. Ternyata sampul adalah salah satu gambar ilustrasi
karena sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Dengan kita melihat sampulnya, maka kita dapat mengetahui atau dapat memperkirakan apa isi daripada buku tersebut. Seperti contoh misalnya, Legenda Rakyat Nusantara. Ketika melihat sampul ini, maka terbayanglah oleh kita bahwa isi dari buku tersebut adalah legenda-legenda dari seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah kartun. Ini yang sangat digemari oleh anak-anak. Ternyata kartun adalah sebuah gambar ilustrasi. Jadi kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter ataupun peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter lucu dan aneh. Misalnya terlihat seperti gambar seorang manusia yang digambar dengan kepalanya lebih besar dari badannya, hingga kita yang melihat merasa lucu dan aneh dengan gambar tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja media-media dari gambar ilustrasi. Yang pertama, media alas adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar. Dapat berupa kertas ataupun tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya media pewarnanya. Dapat berupa pensil warna, cat air, krayon, dan lain-lain. Bagaimana langkah membuat karya ilustrasi? Yang pertama, kita harus menentukan gagasan atau ide apa yang akan kita buat dalam sebuah gambar tersebut. Setelah menentukan gagasan, kita membuat sketsa gambarnya. Artinya, sketsa gambar yang kita buat sesuai dengan ide atau gagasan yang telah kita tentukan. Setelah membuat sketsa, baru kita melakukan pewarnaan dari sketsa yang telah kita buat, disesuaikan dengan warna yang sesuai atau wajar untuk digunakan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan menceritakan sebuah gambar ilustrasi? Untuk dapat melakukannya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini, dari gambar, dengan melihat gambar, kita dapat mengetahui atau kita dapat menceritakan gambar tersebut. Misalnya seperti contoh berikut. Seekor anak induk kelinci memiliki 3 anak. Ketiga anaknya masih kecil dan lucu. Induk kelinci sangat menyayangi anak-anaknya. Setiap hari induk kelinci menyusui anak-anaknya hingga mereka kenyang. Ini adalah salah satu contoh dari cerita dari gambar ilustrasi yang tersedia. Nah, sekarang coba kalian membuat cerita ilustrasi dari gambar berikut. Saya beri kesempatan 5 menit saja. Ya, jawaban kalian benar. Jadi, dari gambar tersebut dapat kita membuat sebuah alur cerita. Misalnya, ketiga anak kelinci tumbuh dengan baik sebab mereka selalu makan dengan lahap. Wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Setelah makan, ketiga anak kelinci suka bermain di semak-semak. Nah, sekarang pembahasan tentang SBDP sudah kita selesaikan. Sekarang
kita masuk ke pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik mengenal hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Artinya, semua hewan yang memiliki tulang belakang disebut hewan vertebrata. Contoh-contohnya seperti terlihat pada gambar. Banyak sekali contoh hewan vertebrata. Di antaranya gajah, ikan paus, zebra, kambing, rusa, dan lain-lain. Dari kesemua hewan yang terdapat pada gambar tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada Pisces atau kelompok ikan, ada amfibia, ada reptilia, ada apes atau kelompok burung, dan ada mamalia. Organ gerak vertebrata memiliki fungsi. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel tersebut adalah salah satu contoh dari fungsi organ gerak pada hewan vertebrata. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya, kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. Coba tentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung dari paragraf berikut ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata. Namun, sistem gerak yang dimiliki ikan berbeda dari hewan vertebrata lainnya. Hal ini disebabkan habitat ikan berada di air. Apa gagasan pokok dan kalimat pokok serta kalimat pendukung dari paragraf tersebut? Ya, kalimat pokok terletak di awal paragraf, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Gagasan pokoknya adalah sistem gerak ikan. Sementara kalimat pendukungnya, yang pertama, ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata. Kalimat pendukung kedua, namun sistem gerak yang dimiliki ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Kalimat pendukung ketiga, hal ini disebabkan habitat ikan berada di air. Untuk itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gagasan pokok dapat berada di awal paragraf ataupun di akhir sebuah paragraf. Apabila gagasan pokok berada di kalimat awal pada sebuah paragraf, maka kalimat tersebut akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya yang disebut sebagai kalimat pendukung. Dan apabila gagasan pokok atau kalimat pokok dari sebuah paragraf tersebut terdapat di akhir, maka gagasan pokok tersebut dijelaskan oleh kalimat pendukung sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel Errol Kembar dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.